fakta ya, keadaannya nyata. Ya, dugaan suap. Ya, tapi dugaan itu mengarah kepada satu nih kita, dua kepada kami tim penasihat hukum. Dan itu akan kami ambil sikap. Ya, kami tidak diam dan akan kami lakukan tindakan hukum yang tegas terhadap ini. Karena begini logikanya, kalau disampaikan ya ke media, ke teman-teman semua, ke masyarakat luas bahwa baik Nikita maupun kami tim penasihat hukum, kan disebut tim penasihat hukum ya, itu penasihat hukum kita ini banyak nih, tim penasihatnya hukumnya Nikita disebutkan ada dugaan melakukan penyuapan. Logikanya main bos, Nikita pasti bakal dibebasin, satu dikasasi, yang kedua minimal diturunin itu kalau ada upaya-upaya ke sana. Tapi silakan. Sebenarnya kalau dia mau mengatakan bahwa kami ada upaya atau Nikita melakukan upaya-upaya itu, ya lakukan apa tindakan hukum yang resmi, bukan malah menyebar dugaan fitnah ya atau pencemaran nama baik terhadap Nikita maupun kami ya. Tapi intinya begini, dalam hal ini kami akan mengambil sikap terhadap rekan itu juga karena satu dia tidak pernah mengkonfirmasi ya kebenaran itu, tapi justru kami menilai dengan adanya dia atau mereka ini ke Mahkamah Agung, justru mereka lah yang mengintervensi keberadaan dari lembaga yudisial ini. Kok tiba-tiba urusan kami PK mereka ke Mahkamah Agung, urusannya apa dengan dalil meminta perlindungan. Lah emang hakim kita apain? Emang hakim kita ngancam? Emang hakim-hakim di Mahkamah Agung itu kita mau takut-takutin segala macam? Perlindungannya apa? Nggak masuk akal. Kalau mau perlindungan, minta perlindungan sama polisi. Nah itu yang benar. Pak polisi, saya ini saya sepertinya saya terancam. Saya minta dilindungi. Lah masa hakim minta dilindungi sama siapa yang melindungi hakim dan melalui suratnya mereka? Kan aneh. Logikanya nggak main gitu. Dengan dalih kita ke Mahkamah Agung mau supaya bisa melindungi hakim, ya kan? Dari mana dilindungi? Dari apa? Dari upaya apa hakim itu dilindungi ketika Nikita Mirzani melakukan upaya hukum peninjauan kembali? Apakah sebelum melakukan peninjauan hukum kembali Nikita ataupun kami tim kuasa hukum ini melakukan ancaman terhadap hakim-hakim Mahkamah Agung? Kan begitu logikanya. Nah makanya kami katakan itu adalah tuduhan yang serius. Ya, tuduhan yang serius yang sifatnya memfitnah, mendiskreditkan kami, menuduhkan kami terhadap hal-hal yang tidak benar. Gitu. Ini kita sendiri udah tahu di sini di dalam. Iya, udah tahu. Malah kita dibilang, lu laporin dah itu. Gua kasih kuasa deh buat lu bikin laporan itu, gua difitnah. Kalau gua ngasih duit, mau menyuap hakim, ya minimal gue diturunin lah dari 6 tahun ke 5 tahun kah, ke 4 tahun kah, itu masih bisa diterima secara logika gitu. Tapi ini putusannya kan diperkuat, malah kita ditolak kasasinya, dibilang tidak beralasan dan lain sebagainya. Begitu logikanya gitu, harus main gitu. Iya. Mungkin besok untuk tanggal 15 agendanya Oh itu tanggapan dari jaksa karena kan disampaikan tadi oleh hakim bahwa jaksa dapat memberikan tanggapan, berarti dapat digunakan dapat tidak digunakan gitu. Tapi terserah dari jaksa. Cuman dia tadi sampaikan ya kami mau menggunakan hak, makanya dia mau ngasih tanggapan di sidang berikutnya gitu sih. Tadi di persidangan juga lagi-lagi kan jaksanya kayak memperlihatkan sifat yang menyeleneh gitu ya Bang. Iya. Ya makanya alhamdulillah hakim langsung ngambil sikap tegas. Kalau enggak kami yang ribut nanti gitu. Bang, materi yang disampaikan oleh pengacara Reza Gledis adalah ada dugaan suap yang dilakukan oleh tim pengacara kita dari kita. Tapi di tengah jalan itu gagal, ada uang udah bergeser 4M tapi gagal tidak bisa mengabulkan bandingan kita dan kasasi itu yang dipermasalahkan. Apapun narasi yang mereka bangun, intinya mereka itu sudah menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar kepada kami. Persoalan gagal atau tidak gagal, jadi atau tidak jadi, itu kenapa jadi urusannya dia? Yang jelas ya mereka itu mengatakan
Nikita Mirzani ya, dan dan kami tim kuasa hukum itu telah melakukan upaya dugaan apa sih namanya, menyuap. Nah, ini di media lebih sadis loh. Heboh, bukti diduga rekaman suara Nikita Mirzani suap hakim 4 miliar untuk menangkan PK. Nih, nih di media loh, di Instagram loh. Oh, Biasanya menyebut suara itu mirip dengan heboh diduga rekaman suara Nikita Mirzani suap hakim 4 miliar untuk menang PK. Ya, ini tuduhan serius. Kami Nikita, klien kami Nikita dituduh dalam upaya PK ini ya melakukan suap. Oke. Kami akan ambil tindakan hukum terhadap pengacara dari Reza Gladys yang menyatakan statement ini, sehingga saat ini beredar liar di media bahwa kami penasihat hukum dan Nikita klien kami melakukan upaya suap di tingkat PK. Oke? Nah, silakan nanti akan kami laporkan, silakan klarifikasi di kantor polisi, klarifikasi ke Mahkamah Agung. Apakah kami atau Nikita pernah ketemu dengan orang-orang di Mahkamah Agung atau hakim yang mengadili perkaranya Nikita di tingkat kasasi? Silakan. Panjang, bukan baru, panjang. Oke, Bang. Terima Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih ya, Bang.